udah gimana dibom juga RS Indonesia. Kalau Arab udah pasti diem mas, nggak boleh. Saudi nggak boleh mas ikut campur. Mereka ikut campurnya pasti bawa tangan, nggak mungkin kelihatan. Entah nyumbang dana, bikin apa tuh pasti nggak bakal dipublikasi mas. Kan mereka negara Islam mas. Sama kayak Vatikan, perang-perang di mana-mana Vatikan memang mau turun mas. Kristen nggak boleh mas, karena mereka simbol mas. Mereka simbol agama. Begitu juga Saudi, mereka simbol agama, nggak boleh mereka menunjukkan keberpihakan, nggak boleh. Kalau mereka perang gimana mas? Kan mereka kiblat kita mas. Sama Vatikan juga begitu mas. Mereka nggak mungkin mau ikut campur ngomong keberpihakan, ikut campur dalam hal peperangan duniawi, nggak mungkin boleh. Jadi jangan dibilang Saudi kaya terus nggak mau ikut campur. Justru karena dia sentral agama kita, dia nggak boleh nunjukin keberpihakan kepada dunia karena dia ngejaga hal penting di situ, Mekah mas. Lu lihat Vatikan Roma yang kiblatnya orang Nasrani sedunia. Emang pernah mereka ngikutin keberpihakan mereka terhadap perang-perang atau kejadian-kejadian di duniawi mas? Enggak pernah mas, netral pasti. Sama Mekah juga begitu, Saudi. Jadi mereka pasti ngebantunya bawa tangan mas, nggak bakal kelihatan. Nggak mungkin mereka nggak bantu tuh, nggak mungkin, pasti bantu. Cuman nggak bakal kelihatan. Epic di mana lu? Gue di Bekasi nih, mampir lah. Lu udah lama nggak ngeliat gue. Gue sekarang kurusan pik, nggak kayak dulu. Mas gimana perkembangan bisita? Oh bagus banget, alhamdulillah. Berkembang kita. Kita punya kantor di Kuningan bentar lagi, punya pangkalan pariwisata, garasi di sono. Oli motivatorku. Gue jadi inget motivator itu dulu siapa namanya mas? Yang selalu kita bangga-banggakan mas. Yang kalau bilang hidup tak semudah cocote Mario Teguh. Hidup tak semudah cocote Mario Teguh. Sampai orang Jawa ada quote kayak gitu mas. Saking bijaknya itu orang. Itu gimana kabarnya sekarang mas? Mario Teguh, ya betul. Itu sekarang gimana kabarnya mas? Mau bikin kapal RS kayak di Indonesia. Salam dari MTI Gumayun Tegal mas. Oh siap mas, Mas Gilang. Alhamdulillah sehat terus mas Rian. Salam dari Lumajang. Siap mas, terima kasih banyak. Mas sering nge-vlog lagi kayak dulu. Ini gue udah mulai senggang mas. Mungkin gue bakal jadwalin buat mulai nge-vlog lagi. Gue asal yang penting udah tanda tangan semua tuh project yang di Kuningan sama yang di Padalarang, gue udah tenang sih mas. Kabarnya Mario Teguh juga butuh motivasi mas. Lah dia sekarang sibuk apa ya? Gue nggak pernah kelihatan di media ya. Salam dari Kelampis. Oh siap. Salam setong diri. Matur Sakalangkung. Kelampis sini arah Bintang Permata Bunda mas. Bintang Permata Bunda. Bintang Bunda. Air mata Bunda. Itu Bangkalan itu Kelampis itu. Ya semenjak kasus itu. Posisi Bekasi mana mas? Ketik aja PO Mahendra Bekasi. Di Google ada. Mas Rian gak mau nikah lagi ya? Pertanyaannya jangan mau apa enggak. Kalau mau laki-laki mana yang gak mau nikah lagi? Pertanyaannya Mas Rian mau ini apa berani nikah lagi enggak gitu? Enggak. Diet mah enggak pik, cuman gue tidur jarang, banyak aktivitas malam, terus mas banyak pikiran juga. Kalau dulu capeknya tuh cuman tenaga, sekarang capeknya pikiran. Wes gak usah jadi DPR mas. Kenapa mas? Kamu nggak pengen ada orang-orang seperti saya duduk di sana mas? Kamu nggak pengen ada orang-orang baik seperti saya duduk di sana buat mensejahterakan dapil-dapil saya dan sekitar saya, dapil-dapil sekitar saya? Kalian seneng dipimpin sama orang yang
nggak ada kontribusinya apa-apa dalam hidup kalian. Kalau kalian pengen ada orang baik di pemerintahan, gue nggak mempromosikan diri gue baik, enggak. Tapi seenggaknya gue pasti bakal berguna banget buat kalian. Mas lagi di mana? Di Bekasi, Diana. Siji salawase, oh iya harus. Bagus kurusan mas, pola. Berarti nanti ngantornya di Kalimantan ya mas. Pak Jokowi udah nyiapin helikopter buat gue. Mas Rian kemarin telepon, Mas Rian gak usah khawatir, nanti kalau jadi DPR di IKN, Mas Rian gak usah khawatir, saya udah nyiapin 1 helikopter khusus buat Mas Rian pulang pergi. Paling Jakarta Kalimantan cuma setengah jam, kata Pak Jokowi begitu. Makanya gue santai aja. Aku di Kudus mas. Jam berapa ini? Oh baru jam 9. Aku di Kudus mas. Oh siap Jeng jangan lupa woro-woro. Bilang sama tetangga-tetangga, keluarga di sana, Mas Rian nyalek DPR RI. Partainya nomor 9, nomor urutnya 1. Dicoblos besok pas pemilu. Presidennya terserah lah. Mau nyoblos Mas Anies boleh, Mas Ganjar boleh, Pak Prabowo boleh. Bebas. Yang penting presiden calegnya awak. Mas wani maam sapi. Orang Kudus itu bukan gak berani makan sapi mas, gak berani motong sapi. Kalau makan sapi orang Kudus banyak mas. Orang-orang Kudus itu senang makan sapi. Lah soto sapi ada, terus pindang itu, terus banyak lah makanan-makanan yang dari sapi di Kudus itu. Yang orang Kudus gak berani itu motongnya. Mas kalau PKM gak masuk ambang batas PKN, Mas Rian tetap gak ke IKN. Gibran jadi cawapres atau gua nggak tahu, gua bodo amat, nggak mikir. Masku mantan caleg tapi aku paham gimana alur. Oh mas rampung live jam berapa, aku meh nelpon. Nanti kalau jadi mau korupsi apa enggak mas? Mas mana ada anggota DPR RI lu tanyain begitu. Mas ntar kalau jadi korupsi udah pasti jawabannya semua enggak lah, termasuk gua. Enggak, soal pas udah jadi, nah itu urusan beda lagi mas. Kalau pas kampanye mah, saya anti korupsi. Saya hukum mati kalau orang ketangkap korupsi. Ada orang mau nyalak ditanyain, mas ntar kalau udah jadi mau korupsi nggak? Itu pertanyaan macam apa mas? Ya nggak mungkin ada yang ngaku lah. Aneh kamu tuh. Saya bukan Dabil Mas Rian, tapi saudara-saudara teman Jepara dari Kudu. Oh siap, terima kasih mas. Mas Liveri untuk armada Parwis kedepannya oke. Ini gue mau tanya lagi sama kalian. Kira-kira kelak kalau kita punya bis lagi buat armada pariwisata, kalian mau warna dasarnya apa? Tipis-tipis aja paling mas.